Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nasibi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini mengandung beberapa pemahaman. Di antaranya tentang keutamaan dan keistimewaan Baitullah. Khususnya pada awal ayat, fihi padanya, yakni Baitullah, walaupun ada sebagian tafsir adalah Masjidil Haram. Ayatum bainat, ada tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, diantaranya adalah maqam Ibrahim. Pengertian maqam Ibrahim di sini bukan berarti kubur, tapi adalah bekas menginjak beliau ketika meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa man dakhalahu, dan siapa yang memasukinya, karena maka pasti ia aminan, selamat. Ini keuntungannya nih, keistimewaannya. Siapapun yang memasuki Masjidil Haram, khususnya Baitullah, pasti selamat. Bahkan di dalam tafsir itu bukan aja daripada kezaliman, tapi dari pembunuhan. Malahan walaupun to orang kudu wajib dikisos, kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, khususnya Baitullah, itu nggak boleh, kecuali kalau dia sudah keluar lagi dari Masjidil Haram ataupun Baitullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandung pemahaman tentang kewajiban haji. Ini khususnya pada penggalan ayat berikutnya, yakni walillahi, dan hak Allah ala nasi, atas manusia yang wajib untuk dipenuhi, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji. Jadi kesimpulannya bahwa hukum haji itu adalah wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Tapi enggak sembarang, harus memenuhi syarat. Makanya tadi dikatakan manis tato'a ilaihi sabila. Tentunya bagi orang yang memang mampu perjalanannya, ya tentunya juga aman, khususnya ada untuk ongkos naik hajinya. Itulah. Karena wajib yang namanya ibadah haji pasti syarat dengan keuntungan ketika dikerjakan. Justru sebaliknya, nauzubillah, akan banyak pula akibatnya. Makanya pemahaman yang ketiga sebagai konsekuensi daripada ibadah haji itu
Waman kafara, dan siapa yang kufur mengingkari akan kewajiban haji, dia tidak mau haji ataupun sayang, maka fa innallaha, sungguhnya Allah ghaniyun, itu kaya, tidak butuh, anil alamin, pada seluruh alam, khususnya dalam tafsir adalah manusia, jin dan malaikat dari ibadah-ibadah mereka. Jadi jin, malaikat, khususnya manusia, ibadah khususnya haji, itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat dirinya sendiri. Sebanyak apapun orang ibadah, bahkan seluruh dunia, itu demi Allah tidak bakal menambahi kemuliaan Allah. Sebaliknya, seluruh dunia dari bangsa jin dan manusia kumpul untuk maksiat, demi Allah tidak akan menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu untuk kita sendiri. Makanya khususnya ibadah haji ini, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-hujaj wabdullah, orang yang haji itu adalah tamu Allah. Insa'alu, kalau mereka itu minta utuh pasti dikasih. Wa indau, dan kalau mereka itu berdoa ujibu, pasti dijabah. Wa in anfaqu, dan kalau mereka itu infak untuk ONH, ukhlifa alaihim, pasti diganti. Jadi ini diantara keuntungan haji adalah satu, sebagai tamu Allah. Insya Allah kalau memang dia itu sopan, karena didasari dengan ilmu yang artinya berakhlak, itu akan dilayani dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, naudzubillah, makanya jangan aneh kalau ada orang ibadah haji tapi di sana sengsara. Itulah karena mungkin tidak sopan, karena mungkin tidak punya ilmu. Karena yang namanya tamu itu kalau memang sopan pasti dihormati dan dilayani. Kemudian yang kedua adalah keuntungan ibadah haji, kalau minta ataupun berdoa di sana pasti dijabah, pasti dikasih. Karena kalau di sana itu bukan aja waktu ijabah, tapi banyak makom-makom ijabah. Kalau di kita paling hanya saat-saat ijabah, khususnya habis sholat, ketika azan, ketika hujan dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana, di samping saat atau waktu ijabah, juga banyak makom ataupun tempat-tempat ijabah. Makanya ketika kita nanti ada nasib, ya baik itu haji ataupun umroh, di sana manfaatkan untuk banyak berdoa, karena di sana itu banyak makom-makom ijabah. Kemudian yang ketiganya, wa in akhlafu wa in anfaqu uhlifa alaihim. Ketika mereka infak untuk ONH, walaupun sekarang mahal, kurang lebih 58 juta di pusatnya, mungkin kalau ke yayasan bisa 70 lebih. Ya. Kemudian lama lagi, jangan khawatir. Itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hitung-hitungan untuk ibadah mah. Jangan mendingan beli mobil keren, ataupun mikirkan masa depan anak yang supaya gemilang. Anak kita masing-masing ada rezekinya. Jangan khawatir. Nah itu kalau memang ada wayanya tuh, terutama yang punya mobil ukuran seharga 100 juta jual. Yang punya kontrakan seharga 100 juta jual. Yang punya tanah kebun seharga 100 juta jual. Itulah kewajiban haji. Kalau dia nggak dijual karena banyak pertimbangan, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, waman malaka zadan arahilatan tuballigu ila baitillah walam yahuja fala alai ayyamuta yahudian aw nasraniyah. Siapa orang yang sudah memiliki bekal dan kendaraan, ya khususnya ongkos untuk naik pesawat pulang pergi, termasuk untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian falam yahuja, yang bisa menyampaikan tubaligu ibaitillah, yang sudah bisa menyampaikan karena cukup. Tapi falam yahuja, dia belum juga haji karena banyak pertimbangan sampai meninggal. Bahkan walaupun dia sudah umroh, hati-hati tuh. Yang jadi travel umroh, kalau memang dia cukup untuk tadinya untuk daftar haji kemudian dipakai umroh sampai meninggal belum juga bisa mulangin, tanggung jawab itu. Maka bagaimana? Pala alaihi ayyamuta yahudian aw nasraniyan, maka tidak ada jalan bagi dia ketika dia mati, walaupun dia rajin ibadah salat, tetap matinya
Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Kita semuanya harta kita titipan dari Allah. Kalau kita amanah isinya ditasarukan atau diimpakkan di jalan Allah khususnya haji, insya Allah itu akan bertambah nantinya. Tapi kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, karena ini momen khutbah yang harus diperhatikan tentang mualatnya ya. Jadi runtutnya dari rukun ke rukun, bahkan termasuk dari khutbah yang pertama dan yang kedua juga antara khutbah yang kedua dengan salatnya. Makanya saya cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.